Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah, sahabat Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang Lumajang, kerajaan Islam tertua di Jawa. Kita akan menggali fakta-fakta dari kerajaan Lumajang tersebut berdasarkan buku Atlas Wali Songo karya Ki Agus Sunyoto. Oke, sahabat-sahabat sekalian, langsung kita menggali fakta Lumajang, kerajaan Islam tertua di Jawa. Dalam perjalanan sejarah di sekolah kita, didoktrin untuk yakin bahwa kerajaan Islam tertua di Jawa adalah Demak, dengan Raden Patah sebagai raja pertama. Tidak cukup itu, kita didoktrin pula untuk yakin bahwa Raden Patah adalah anak durhaka karena menyerang kerajaan ayah kandungnya, Mojopahit, karena ayahnya bukan pemeluk agama Islam. Melalui penyerangan besar-besaran yang didukung oleh Wali Songo, kerajaan Majapahit pun runtuh selamanya. Sejarah dengan latar konflik inilah yang secara sistematis diwariskan kolonial Belanda kepada anak-anak bangsa Indonesia melalui sekolah. Sementara berdasarkan sumber sejarah yang ditulis Tom Peirce, orang Portugis yang datang ke Jawa tahun 1513 Masehi yang menyaksikan kerajaan Demak dipimpin oleh Paterodin Junior, yaitu Sultan Trenggono. Demak pada tahun 1513 Masehi tidak dipimpin Raden Patah atau Paterodin Senior yang tampaknya sudah meninggal satu dasawarsa sebelumnya. Tom Peirce dalam laporan yang diterbitkan dengan judul Suma Oriental menegaskan bahwa Paterodin Senior atau Raden Patah adalah orang yang tegas dalam mengambil keputusan dan bangsawan yang berjiwa kesatria dan teman seperjuangan Pate Jainal dari Gresik, Pate tertua di Jawa. Yang dimaksud Pate Jainal dari Gresik oleh Tom Peirce tidak lain adalah tokoh Zainal Abidin, gelar Sunan Dalem Wetan atau Sunan Giri II, yang menurut Babat ing Gresik adalah putra sulung Sunan Giri, gelar Prabu Satmata. Jadi Pate Jainal yang disebut sebagai teman seperjuangan Paterodin Senior atau Raden Patah adalah keponakan Raden Patah, karena ibu dari Pate Jainal yang bernama Dewi Murtosia adalah kakak kandung dari istri Raden Patah yang bernama Dewi Murtosimah. Keduanya putri Raden Rahmat Sunan Ampel. Catatan Tom Peirce yang menyebutkan Pate Jainal adalah pate tertua di Jawa menunjuk bahwa kerajaan Giri di Gresik adalah kerajaan Islam yang lebih tua dibandingkan Demak, terutama karena ayah dari Pate Jainal, yaitu Raden Paku yang masyhur disebut Sunan Giri, memiliki nama Abhiseka Prabu Satmata, dalam kurung hanya seorang raja yang memiliki gelar Prabu. Sebagaimana ditulis dalam Babat Tanah Jawi, Babat ing Gresik, Serat Kondo, itu berarti menempatkan Demak sebagai kerajaan Islam tertua di Jawa perlu dikaji ulang, terutama dengan data historiografi yang menegaskan bahwa kerajaan Surabaya yang dirajai Arya Lembusora yang beragama Islam dan kerajaan Tuban yang dirajai Arya Tejo yang juga beragama Islam jauh lebih dulu berdiri dibandingkan kerajaan Giri di Gresik. Sebutan Pate yang digunakan Tom Peirce tidak dapat dimaknai lain yang lebih tepat kecuali dipungut dari kata pati, bupati atau adipati, yaitu kosakata bahasa Jawa kuno yang sama maknanya dengan raja bawahan, raja vasal,
dari kerajaan yang lebih besar yang dipimpin oleh raja atau maharaja. Berdasarkan kesaksian Tom Pyers yang pada tahun 1513 Masehi datang ke Jawa dan mendapati kerajaan Demak dipimpin Paterodin Junior atau Sultan Trenggono, karena Paterodin Senior atau Raden Patah sudah wafat. Dan Tom Pyers mencatat bahwa kerajaan Majapahit yang bukan Islam masih tegak di pedalaman Dayeh dengan raja bernama Vigaya atau Wijaya, Brawijaya, yang dicatat Tom Pyers masih memiliki pasukan bersenjata senapan sekitar 100.000 orang prajurit. Perlu dikaji ulang terkait sumber-sumber historiografi yang menuturkan bahwa kerajaan Majapahit di bawah Prabu Brawijaya runtuh akibat serangan dari kerajaan Demak yang dipimpin Raden Patah. Catatan langsung yang dibikin oleh seorang Italia bernama Antonio Pigafetta yang datang ke Jawa pada tahun 1522 Masehi menegaskan bahwa kerajaan Majapahit yang bukan Islam masih berkuasa di pedalaman dengan pasukan yang masih kuat. Berdasarkan kesaksian dua orang Eropa yang datang ke Jawa pada perempat awal abad ke-16 ini, tidak dapat ditafsirkan lain bahwa legenda dan dongeng yang dipungut dari historiografi seperti Babat Kadiri, Serat Darmo Gandul, Babat Tanah Jawa Yivarsi Oltov, Kronik Cina Klenteng Sampokong, terutama dongeng mengenai serangan Raden Patah ke Majapahit yang dirajai ayah kandungnya sendiri, Raja Brawijaya, yang membawa akibat berakhirnya kerajaan tua itu, tidak dapat lagi dipertahankan karena sangat jelas jauh dari fakta sejarah. Dogma sejarah bahwa Demak adalah kerajaan Islam pertama pada dasarnya tidaklah benar karena tidak didukung oleh data arkeologi maupun historiografi yang memadai. H.J. de Graaf dan Piget yang menguraikan silsilah raja-raja pesisir yang berhubungan dengan Majapahit seperti tercatat dalam Sajarah Dalem menguraikan bahwa Arya Lembusora, raja muslim dari Surabaya, adalah ayah kandung dari Putri Retno Penjawi, permaisuri Raja Brawijaya ketiga dari Majapahit. Nama lembu dari Arya Lembusora menurut de Graaf dan Piget menunjuk kedudukan bangsawan, bahkan putra raja. Arya Lembusora adalah raja pribumi dan sekali-kali bukan keturunan asing. Masih dalam Sajarah Dalem disebutkan bahwa putri Arya Lembusora yang lain dinikahi oleh Raja Islam Aryo Tejo dari Tuban yang memiliki putra dan putri bernama Raden Ayu Condrowati, bergelar Nyai Ageng Manila, dan Adipati Wilwatikta. Putri Arya Teja yang bernama Raden Ayu Condrowati, gelar Nyai Ageng Manila ini, menikah dengan Raden Rahmat, putra Syekh Ibrahim Asmorokondi, yang diangkat oleh Brawijaya V, Raja Majapahit, menjadi imam di Surabaya yang masyhur dengan nama Sunan Ampel. Yang di perkawinan itu lahir Nyai Ageng Manyura, Nyai Ageng Maloka, Nyai Pangulu, Raden Mahdum Ibrahim Sunan Bonang, Raden Qasim Sunan Derajat. Bertolak dari sisa-sisa artefak dan ideofak yang dapat dilacak, kita temukan fakta bahwa kerajaan Islam yang awal di Jawa bukanlah Demak, melainkan Lumajang yang disusul Surabaya, Tuban, Giri, dan baru Demak. Keislaman Lumajang paling sedikit menunjuk kurun waktu sekitar abad ke-12 Masehi, yaitu saat kerajaan Singosari di bawah kekuasaan Sri Kertanegara. Sebagaimana disebut dalam prasasti Mula Malurung bertahun 1255 Masehi,
bahwa kerajaan Lumajang yang merupakan juru bagian dari kerajaan Tumapel atau Singosari dirajai oleh Nararya Kirana, putri Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuwardana. Saudara ipar Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuwardana, Mahisa Campaka, gelar Sang Nararya Apanji Adimurti yang kelak bergelar Nara Singamurti, dirajakan di Hening. Saudara ipar Prabu Seminingrat Jayawisnuwardana yang lain, Nararya Kulubkuda yang dirajakan di Madura. Nararya Turuk Bali, putri Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuwardana yang menikah dengan Jayakatwang, dirajakan di Gelang-Gelang di Urawan. Sri Ratnaraja, adik sepupu Sri Prabu Seminingrat, dirajakan di Morono. Sri Sabajaya, adik sepupu Sri Prabu Seminingrat, dirajakan di Luwa. Sementara putra mahkota Nararya Murdaja dirajakan di Daha dengan gelar Sri Kertanegara. Prasasti Mula Malurung sendiri dibuat oleh Sri Kertanegara atas perintah ayahandanya, Maharaja Tumapel Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuwardana. Pada saat Kertanegara dinobatkan sebagai Raja Singosari dengan gelar Abhiseka Sri Kertanegara Wikramo Tunggadewa yang bercita-cita tinggi mempersatukan Nusantara, putra Nararya Kirana yang bernama Arya Wiraraja mengabdi sebagai demung atau kepala rumah tangga raja di Singosari, di mana jabatan demung adalah salah satu jabatan penting dari Pancatanda yang terdiri dari patih, demung, rangga, kanuruhan, dan tumenggung. Jabatan yang berhubungan dengan raja. Bagaimana seorang pewaris di takhta kerajaan Lumajang mengabdi sebagai demung yang merupakan salah satu dari jabatan Pacatondo yang dekat dengan raja. Arya Wiraraja oleh keturunannya, klan Pinatih di Bali yang beragama Hindu, dan keluarga bupati-bupati Surabaya dan sultan-sultan Cirebon diyakini beragama Islam. Terbukti dengan keberadaan makamnya di Biting, Kutorenon, Sukadana, Lumajang yang setiap tahun diziarahi oleh keturunannya. Situs berupa makam kuno adalah tanda bahwa ahli kubur beragama Islam. Sebagian berasumsi bahwa dengan keberadaan Arya Wiraraja sebagai muslim dapat dimaklumi tindakan kebijakan Sri Kertanegara yang kurang adil terhadap keponakannya yang menjadi demung tapi akhirnya disingkirkan menjadi adipati di Madura. Kedudukan demung sendiri sebagai kepala rumah tangga yang sangat penting karena tugas utama demung berhubungan dengan keselamatan raja beserta keluarganya. Sehingga wajar seorang raja besar seperti Sri Kertanegara lebih mempercayakan keselamatan diri dan keluarganya kepada putra dari kakak kandungnya, Nararya Kirana, yaitu Arya Wiraraja. Namun ketidakserasian hubungan Sri Kertanegara dengan Arya Wiraraja salah satunya diduga akibat perbedaan agama. Hubungan harmonis Kertanegara dengan Arya Wiraraja sendiri mulai tersulut api perselisihan sewaktu Sri Kertanegara berusaha mewujudkan ambisinya untuk meluaskan wilayah kekuasaannya ke seluruh Nusantara dengan menyebarkan tidak saja kekuatan militer tetapi juga ajaran agama Tantrayana sekte Tantra Bhirawa ke Sumatera, yaitu ajaran agama yang sejak semula selalu berselisih dengan pemeluk Islam. Tampaknya Arya Wiraraja selaku seorang muslim memiliki kewajiban moral untuk mencegah perkembangan ajaran yang dalam ritualnya menggunakan persembahan manusia sebagai korban di Kesetra. Itu sebabnya saat Sri Kertanegara terlibat perselisihan pandangan dengan Patih Amangkubumi Empu Raganata, Sang Ramapati, Tumenggung Wirokerti, dan Pujangga Santasmerti,
dalam usaha menyatukan Nusantara yang semuanya diturunkan jabatannya menjadi pejabat tua atau weda untuk digantikan pejabat-pejabat muda atau yuwa. Arya Wiraraja yang ikut menolak program penyatuan Nusantara pun diturunkan jabatannya dari Demung menjadi Adipati di Madura. Berbeda dengan para pejabat tua yang diturunkan kedudukannya, Patih Amangkubumi Empu Raganata Sang Ramapati diturunkan menjadi Rama Dyaksa dan Tumenggung Wirokerti diturunkan menjadi Mantri Anggabaya. Ketidaksetujuan Arya Wiraraja terhadap gagasan Sri Kertanegara mempersatukan Nusantara tidak dihukum dengan penurunan jabatan, melainkan juga dibuang jauh ke Madura sehingga tidak dapat lagi berhubungan dengan Sri Kertanegara dan pejabat-pejabat lain di Kota Raja, Singosari. Hukuman berat bagi Arya Wiraraja ini dapat ditafsirkan sebagai hukuman terhadap pembantu Maharaja yang tidak patuh, sekaligus hukuman sebagai orang beragama Islam yang cenderung memusuhi ajaran Tantra Bhairawa, di mana semenjak lama orang-orang beragama Islam telah diketahui menolak pengembangan ajaran Siwa Buddha Tantra, terutama dari sekte Tantra Bhairawa. Itu artinya ketidaksetujuan Arya Wiraraja terhadap gagasan penyatuan Nusantara tampaknya lebih didasari alasan agama daripada sekedar pertimbangan politik kekuasaan, meski tidak dilakukan terang-terangan, yang agaknya hal itu telah diketahui oleh Sri Kertanegara. Oke sahabat-sahabat sekalian, demikian tadi kita menggali fakta tentang Kerajaan Lumajang di Jawa Timur. Oke, sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Salam sejarah, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.